Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Raja Semorang. Kali ini saya akan mengkonfigurasi 4 router dengan metode static routing di Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Kita klik aplikasi Cisco Packet Tracer, lalu kita klik Network Device. Kita klik router, lalu kita tambahkan router PTMT. Kita add ke layar sebanyak 4 kali. Oke, tapi sebelum itu kita ubah nama routernya menjadi router 1 supaya kita nanti lebih gampang untuk menamai router-router. Oke, baiklah. Sekarang untuk router settingan router sudah. Lalu kita masuk ke switch. Kita klik switch, kita pilih yang switch empty. Kita add ke layar sebanyak 4 kali. Oke. Sekarang kita tambah klik end device, lalu kita klik PC, kita add ke layar sebanyak 8. Di sini kita akan membentuk 4 jaringan, di mana setiap jaringan akan terdiri atas 2 klien. Oke, sekarang untuk konfigurasi perangkat sudah selesai. Nah, kita sekarang menambahkan port pada switch. Kita klik switch. Di sini kita matikan perangkatnya, lalu kita klik modul yang PT Switch NM1CP. Kita add sebanyak 3 kali. Satu. Oke, dimana nanti untuk port yang pertama ini kita hubungkan dengan router ini untuk PC1 dan yang terakhir untuk PC yang kedua. Jangan lupa nyalakan kembali perangkatnya. Kita lakukan pada switch-switch yang lain seperti pada switch yang pertama. Oke, langkah selanjutnya kita tambahkan port pada di setiap perangkat router. Kita klik router 1, kita matikan perangkatnya, lalu kita tambahkan modul PT router NM 1CP. Kita drag ke layar sebanyak 4 kali. Untuk router pertama, port yang pertama ini nanti akan terhubung dengan port pertama di router kedua. Nah, untuk port yang kedua ini, dia akan terhubung pada port kedua dan router ketiga. Untuk port yang ketiga ini, dia akan terhubung pada port yang pertama pada router ketiga 4. Nah, untuk yang port yang terakhir, itu akan terhubung dengan switch. Jangan lupa nyalakan lagi perangkatnya. Close. Kita tambahkan hanya 4 kali.
sama seperti router pertama. Begitu juga nanti untuk router yang ketiga dan router keempat, jangan lupa nyalakan. Oke, setting penambahan port sudah selesai. Saatnya kita setting kabel. Kita klik connections, lalu kita pilih straight. Nah, untuk pengkabelan, untuk kabel straight, dia menghubungkan perangkat yang berbeda, contoh switch dengan client, router dengan switch. Nah, untuk crossover, dia menghubungkan perangkat yang sama, contoh switch dengan switch, router dengan router, client dengan client. Nah, di sini kita akan setting kabel untuk switch dengan client. Kita klik kabel straight. Nah, untuk pas Ethernet sini kita pilih yang pas Ethernet 1 strip 1 ke PC 1. Nah, untuk yang part kedua, untuk PC kedua kita pilih pas Ethernet 2 strip 1. Begitu kita taruh untuk setting kabel untuk client dengan switch di semua jaringan. Baiklah, sini untuk setting kabel untuk switch dengan client sudah selesai. Ini kita setting kabel untuk router dengan switch sama seperti sebelumnya. Kita pakai kabel straight. Nah, untuk di router kita pakai pas Ethernet 3 strip 0 untuk menghubungkan ke switch atau jaringan. Begitu juga untuk konfigurasi kabel dengan router dengan switch untuk di setiap jaringan lainnya. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi kabel router dengan router. Sini kita klik kabel cross. Nah, klik router 1, kita klik pas Ethernet 0 strip 0, kita hubungkan dengan router kedua pas Ethernet 0 strip 0. Lalu kita klik lagi kabel cross, klik router 2, klik pas Ethernet 1 strip 0, klik pas Ethernet 1 strip 0. Router yang ketiga kita klik pas Ethernet 0 strip 0, kita buka dengan router keempat dengan pas Ethernet 0 strip 0. Kita klik router ketiga lagi, pas Ethernet 1 strip 0, kita buka dengan router pertama pas Ethernet 1 strip 0. Oke, lalu kita klik pas router 1, kita klik pas Ethernet 2 strip 0, kita klik router 4, kita pasangkan ke pas Ethernet 2 strip 0. Lanjut ke router kedua, kita klik router 2, kita klik pas Ethernet 2 strip 0, kita klik router ketiga ke pas Ethernet 2 strip 0. Oke, di sini untuk setting kabel sudah selesai. Saatnya kita beri label network untuk setiap jaringan yang ada di sini.
Untuk jaringan pertama kita untuk IP networknya kita pakai 192.168.0.0. Oke. Nah, untuk jaringannya di sini kita pakai jaringan A aja. Nama jaringannya jaringan A. Oke. Nah, untuk yang kedua ini jaringan B. Untuk alamat networknya kita pakai 192.168.1.0. Lanjut ke jaringan yang ketiga, jaringan C. Untuk alamat networknya 192.168.12.0. Jaringan terakhir jaringan jaringan D. Kita pakai alamatnya 192.168.3.0. Oke. Sekarang kita akan setting alamat di semua klien-klien yang terhubung ke jaringannya masing-masing. Oke. Setting mulai dari PC1, klik PC1, klik desktop, IP configuration, kita pilih yang static, dan kita masukkan alamatnya 192.168.0.2. Kenapa dari titik 2? Karena nanti titik 1 kita pakai sebagai gateway. Lanjut ke PC kedua. Bila alamat settingan IP pada klien di jaringan A sudah selesai, selanjutnya kita ke jaringan B. Kita klik PC4, klik desktop, IP configuration, lalu kita isi alamat IP-nya 92.168.1.2. Oke, alamat IP untuk jaringan B sudah selesai. Lanjut kita alamat IP klien jaringan C. Kita klik PC5, desktop, lalu kita klik IP configuration, kita isi alamat IP-nya 192.168.2.1. Oke, alamat IP pada klien di jaringan C sudah selesai. Lanjut kita ke alamat IP ke klien di jaringan D. Kita klik PC7, desktop, IP configuration 192.168.3.2. 92.168.3.1. Oke, untuk settingan alamat IP pada semua klien dalam jaringan masing-masing sudah selesai. Kita lanjut setting alamat IP pada setiap router. Nah, klik router 1, configuration, lalu kita klik fast ethernet 0/0. Tapi sebelum itu kita beri dulu label nama alamat jaringannya. Untuk network di sini kita pilih satu dari sini aja, 1.1.1.0 supaya lebih gampang nanti kita nyetingnya. Sini 2.
2.2.0. Di sini kita klik 3.3.3.0. Sini 4.4.4.0. Sini kita pakai 5.5.5.0. Ini titik 6, 6.6.6.0. Oke, sudah. Kita masuk ke router 1. Router 1 untuk fase Ethernet 0.0. Kita untuk alamatnya kita pakai 1.1.1.1 sesuai dengan alamat jaringan yang ini. Oke, jangan lupa nyalakan portnya on. Lalu kita masuk ke fase Ethernet 1.0 yang dimana ini akan terhubung ke sini, router 1 dengan router 3. Kita nyalakan portnya, kita isi IP 1.4.4.4.2. Nanti di perangkat ini kita pakai 4.4.4.1. Lanjut ke fase Ethernet 2.0. Nah, ini dia dari router 1 ke router 4. Untuk alamatnya ini 5.5.5.0. Di sini kita pasang, kita nyalakan portnya, kita klik alamat IP-nya 5.5.5.1. Oke. Nah, untuk pas Ethernet 3.0 ini dia akan terhubung dengan jaringan yang terhubung dengan switch. Ini contohnya router 1 ke router A. Nah, di sini untuk alamatnya kita masukkan alamat gateway di jaringan A ini. 192.168.0.1. Oke, sudah. Kita close. Nah, kita lanjut ke router 2. Kita klik configuration, klik fast Ethernet 0.0. Dia tadi terhubung dengan router 1. Nyalakan portnya, isi alamat IP 1.1.1.2. Karena tadi di router pertama kita isi alamatnya 1.1.1.1. Kita klik fast Ethernet 1.0, dimana ini akan terhubung ke router keempat. Untuk alamatnya ini 2.2.2.0. maka disini kita akan isi 2.2.2.1. Nah, nanti untuk di router keempat dia akan kita isi 2.2.2.2. Kita klik fast Ethernet 2.0, di mana dia terhubung ke router ketiga. Ini alamat IP-nya 6.6.6.0. Di sini kita akan isi 6.6.6.0.1. Oke, nyalakan portnya. Lanjut kita ke fase Ethernet 3.0. Dia terhubung dengan jaringan B. Kita masukkan alamat gateway jaringan B 92.168.1.1. Nyalakan portnya. Kita close. Lanjut kita ke router ketiga. Klik configuration, kita klik fast Ethernet 0.0, di mana dia terhubung ke router keempat. Nyalakan portnya. So, alamatnya kita pakai networknya ini 3.3.3.0. maka disini kita akan isi 3.3.3.2. Karena nanti di mana router keempat kita pakai 3.3.3.1. Lanjut ke fast Ethernet 1.0, di mana dia terhubung dengan router ke 1. Nyalakan portnya. Kita isi alamatnya 4.4.4.0. maka di sini kita akan isi 4.4.4.1. Kenapa? 1 karena tadi di router ke 1
kita isi alamatnya 4.4.4.2. Lalu kita ke fase Ethernet 2/0 di mana dia terhubung ke router kedua dengan alamat 6.6.6.0. Maka di sini kita akan isi 6.6.6.2 karena tadi di router kedua kita pakai 6.6.6.1. Untuk fase Ethernet 3/0 di mana dia terhubung ke jaringan C. Sini kita akan isi alamat gateway dari jaringan C. Kita nyalakan routernya, portnya, dari alamatnya 192.168.2.1. Close. Kita klik router keempat, configuration. Lalu kita klik Ethernet 0.0 yang dimana dia tadi terhubung ke router ketiga. Networknya kita pakai ini 3.3.3.0. Nah, di sini kan kita pakai 3.3.3.1. Karena apa? Karena tadi di router 3 kita pakai 3.3.3.2. Untuk ke fase Ethernet 1/0 dimana dia terhubung dengan router kedua. Kita alamat networknya 2.2.2.0. Kita nyalakan networknya. Kita isi alamat IP-nya. Itu ini 2.2.2.2. Kenapa titik 2? Dari kita konfigurasi di router kedua 2.2.2.1. Maka di router keempat kita akan isi 2.2.2.2. Lanjut ke fase Ethernet 2/0 di mana dia terhubung ke router pertama dengan port 5.5.5.0. Maka di sini kita isi 5.5.5.2. Kenapa? Karena tadi di router pertama kita isi alamatnya 5.5.5.1. Untuk di router keempat maka kita akan isi 5.5.5.2. Lanjut ke fase Ethernet 03, nyalakan port. Kita masukkan alamat gateway jaringan D 192.168.3.1. Oke, lalu kita close. Di sini semua device portnya sudah saling terhubung, tetapi belum bisa saling koneksi karena kita akan menggunakan static routing. Nah, static routing ini adalah menentukan kemana arah jalannya data dan via mana yang akan ditempuh. Nah, untuk router pertama, data yang akan static routing yang akan kita pakai ada 3. Yang pertama dia akan menempuh network B, yang kedua dia akan menempuh network C, dan yang ketiga dia akan menempuh network D. Sama dengan router pertama, router lainnya juga akan menambahkan static routing sama seperti router 1. Contoh di router kedua, dia akan menambahkan yang pertama network A, lalu network B, network C, lalu ke network D. Di router ketiga, dia akan menuju network A, network B dengan network D. Di network D, dia akan menuju network A, network B dengan network C. Langsung saja kita konfigurasi, kita klik router 1, klik static, configuration static, masukkan alamat network tujuan. Yang pertama kita menempuh jaringan B, alamat network B 192.168.2.1.0. Subnet kelas C. Dan next hopnya dia merupakan via-nya, tujuannya, yaitu ini alamat port fase Ethernet 0/0 di router kedua di 1.1.2. Add. Oke, kita akan selanjutnya dia akan menuju jaringan C. Untuk kita masukkan alamat network jaringan C
192.168.2.0, via-nya kita pakai 4.4.4.21. Klik add. Dan yang terakhir kita akan menuju network jaringan D. Kita isi alamatnya 192.168.3.0. Untuk via-nya yaitu alamat port fase Ethernet 2.0 di router keempat ini. Kita akan ketik 5.5.5.12. Klik add, maka muncul 3 titik routing yang telah kita konfigurasi. Kita close, lanjut ke router 2. Klik static, masukkan network jaringan A. Oke, untuk next hop ini kita pakai 1.1.1.1, itu alamat fase Ethernet 0.0 di router pertama. Klik add. Lalu lanjut kita akan menuju network jaringan C. Kita isi alamat IP-nya 192.168.2.0, masnya. Lalu next hop ini kita pakai 6.6.6.2. Klik add. Lalu kita ke jaringan terakhir, jaringan D. Kita ketik alamat networknya 192.168.3.0. untuk next hop-nya kita pakai 2.2.2.2. Oke, kita klik add, lalu kita close, lanjut ke jaringan network ketiga. Klik static, masukkan alamat IP network jaringan A 192.168.0.0. Untuk next hop-nya kita klik 4.4.4.2. Kita klik add, kita ke network jaringan B 192.168.1.0. Untuk next hop-nya kita pakai 6.6.6.1. Add. Ini ke jaringan terakhir yaitu jaringan D. Kita klik 192.168.3.0. Untuk next hop-nya kita pakai 3.3.3.1. Kita klik add. Close. Lanjut kita ke router terakhir 19 static, masukkan alamat network jaringan A 192.168.0.0. Next hop-nya kita pakai 5.5.5.1. Add. Kita isi network jaringan kedua 192.168.1.0. untuk next hop-nya pakai 2.2.2.1. Add. Untuk yang jaringan terakhir, jaringan ke C, kita masukkan 192.168.2.0. untuk next hop-nya kita pakai 3.3.3.2. Add. Maka di sini static routing telah kita konfigurasi. Saatnya kita tes koneksi PC1 dengan PC2. Klik pesan PC1 lalu klik PC2, successful ya. Kita coba dari jaringan PC1 ke PC ketiga. Kita coba lagi. Fail, kita coba lagi. Oke, sudah successful. Kita coba ke jaringan C, PC1, klik PC5. Tunggu. Lalu kita klik lagi. Tunggu lagi. Kita klik lagi. Oke, sudah sukses.
Nah, kita klik PC1, kita klik PC7. Sudah sukses ya. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua, kita klik PC1, kita klik command prompt, tekan tasping. Saya akan koneksikan dengan klien PC5 di jaringan C. Saya masukkan alamat PC yang kelima, 192.168.2.2. Klik enter. Kita lihat teman-teman, dia menunjukkan bahwa kedua device saling terhubung dan terkoneksi. Oke, demikian penjelasan saya tentang studi routing menggunakan Pak Router. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf dan saya akan perbaiki ke depannya. Terima kasih sudah menonton.